Halo teman-teman fit golfers, kembali lagi di channel Swing and Live, di mana kita akan bahas banyak mengenai golf fitness. Tapi di video kali ini gue mau bahas mengenai dua event golf yang gue sempat ikut. Yang pertama itu adalah Indonesian Masters, dan yang kedua adalah Christmas Long Drive Challenge dari Damai Indah Golf BSD Course. Oke, gue cerita dari Indonesian Masters dulu deh. Jadi tujuan gue waktu itu datang ke Indonesian Masters itu kurang lebih gue pengen kenalin ke anak gue yang sekarang usianya 3,5 tahun mengenai golf. Dan gue melihat Indonesian Masters ini adalah kesempatan di mana gue bisa jelasin bahwa golf itu adalah olahraga yang menyenangkan, di mana kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa senang-senang bareng. Dan jujur gue happy banget waktu gue ke Royal Jakarta Golf Club untuk ke acara Indonesian Masters ini, karena anak gue kelihatan enjoy gitu. Dia mungkin gak peduli dengan eventnya, tapi yang dia suka adalah di lapangan golf itu tuh ada tempat yang seru. Dan ini menurut gue adalah suatu hal positif yang bisa bantu gue supaya bawa anak gue itu ikut main golf juga. Dan di event ini jujur itu keren banget, tempatnya luar biasa bagus, ada banyak exhibition yang keren, ada permainan-permainannya, dan juga gue bisa ketemu teman-teman gue. Dan ngelihat antusias golfer-golfer Indonesia, penonton-penonton yang datang ke event itu tuh bikin gue seneng, karena berarti yang seneng golf itu makin banyak. Mungkin juga ini efek dari pandemi, kita 2 tahun nggak ada acara-acara gede, baru sekarang ada lagi. Dan orang banyak yang datang ke acara itu membuat gue merasa, wah, masa depan golf Indonesia ini cerah. Jadi gue kemarin sempat ketemu Pratek Kevin, tapi gue bisa ikut lama-lama. Dan gue seneng lihat ada banyak yang ngikutin gitu, support pemain pro Indonesia. Gue seneng banget karena berarti profesional Indonesia itu didukung sama golfer Indonesia. Jadi tahun depan kalau ada lagi gue pasti akan datang, dan gue akan coba untuk menikmati dan juga untuk kenalan sama banyak orang. Dan event yang kedua adalah Christmas Long Drive Challenge dari Damai Indah Golf BSD Course. Ini acaranya itu bareng diselenggarakan sama Lead Peter Golf Academy dan juga Artistic Golf. Jadi konsep acaranya itu adalah, pertama kita diajarin driving yang bagus tuh gimana caranya, ada yang jadi modelnya untuk di fix gitu sama Coach Wei dari Lead Better Golf Academy. Dan juga kita tuh disediain banyak shaft, sama ada beberapa stick yang bisa kita pakai sebagai ya demo juga bisa, tapi untuk pakai untuk long drive-nya juga bisa. Itu juga semua pukulan itu di track pakai TrackMan, dan itu tujuannya supaya pesertanya itu bisa tahu kita itu cocoknya pakai clap loft yang berapa, terus pakai shaft yang mana gitu. Untuk acaranya sendiri, gue nggak ada persiapan. Gue ada main golf semalam sebelumnya itu karena ada acara kantor, dan gue ya untuk sekedar biar nggak kagok banget, karena gue tuh udah lama banget gak main golf. Karena gue lagi nyiapin buat powerlifting meet di bulan Januari, jadi gue lagi nggak nyentuh golf. Jadi persiapan gue tuh minim banget, dan ya nggak ada persiapan, tiba-tiba ikut challenge begini, ya apa yang mau gue harapin sih menang juga nggak bakal mungkin. Jadi tujuan gue tuh gue pengen benchmark, soalnya gue pengen tahu kemampuan gue itu sejauh apa. Dan karena gue tahu di sana juga akan ada demo stick, gue juga pengen tahu gitu mana sih kira-kira stick yang cocok buat gue, karena stick yang gue pakai itu stick turunan sih. Tapi ya sejauh ini menurut gue cocok-cocok aja. Mungkin ke teknologinya ketinggalan jauh, tapi ya pakai apa yang ada dulu lah. Nah, waktu giliran gue mukul, gue itu dapat 8 pukulan, jadi 3 warm up terus 5 pukulan. Nah, dari 5 pukulan ini yang masuk itu cuma 1, 70 meter. Itu juga miss hit. Sisanya 4 itu ke kanan semua. Kelihatan karena memang gue masih high handicapper. Gue nggak begitu jago saat ini untuk main golf, tapi gue berharap depannya gue bisa lebih bagus. Kalau dilihat secara pukulan, secara jarak, sebetulnya gue oke. Gue dapat jarak itu 224 meter. Kalau masuk, itu gue bisa dapat posisi peringkat ketiga. Tapi karena enggak, ya udah nggak dihitung. Yang juara 1 itu dapat 251,1 meter, dan juara 2 itu dapat 251 meter. Juara 3 kalau nggak salah 219 meter. Jadi ya kalau gue masuk sih gue bisa dapat juara 3. Tapi kembali lagi karena akurasi kan menentukan juga. Gue dapet jarak tapi akurasi gue nggak dapet, ya nggak dapet. Tapi jujur gue seneng dengan hasil yang gue dapet, karena gue bener-bener pengen tahu pukulan gue itu seberapa.
Dan sebetulnya gue juga salah strategi sih. Seharusnya itu kalau kita nonton di prolong drive ya PLDA itu strateginya adalah pukulan-pukulan pertama itu satu kedua itu dapetin fairway dulu. Nggak apa-apa, nggak terlalu jauh, yang penting dapet fairway dan bisa jadi angka buat buat apa ya, gacuan. Yang penting adalah masuk fairway dulu, baru kemudian kita tingkatkan distance-nya. Nah tapi waktu gue itu dapat giliran keempat, dan tiap peserta itu naik gitu jaraknya paling tingginya. Pertama itu 204, terus kedua 209 kalau nggak salah. Pemain ketiga dapat 219 yang jadi juara 3, seingat gue ya. Nah karena gue bilang keempat tuh gue merasa kayak gue juga harus bisa lebih jauh nih. Dan akhirnya gue asal untuk bear aja, dan akhirnya ya OB. Dan ini dari sini kelihatan sih sebetulnya kelemahan gue itu di mana, apa yang harus gue perbaiki, dan itu sebetulnya menurut gue adalah take away yang bisa gue ambil. Dan gue juga sempat ngobrol sama juara 1 dan juara 2, dan jujur ya, kita di sana itu nggak, meskipun itu namanya challenge, kita jauh-jauhan gitu kompetisi, tapi di luar itu tuh kita semua fun gitu. Kita ngobrol, saling tukar pikiran, saling sharing. Gue ngobrol juga sama juara 1, juara 2, mereka baik-baik banget. Ya jadi kita saling bantu gitulah. Ada satu hal yang menarik waktu gue ngobrol sama Alfonso yang juara 1. Gue tanya kan dia itu udah berapa lama main. Dia cerita banyak lah mengenai pengalaman dia. Terus gue sempat tanya, di luar golf dia ikut latihan fisik nggak? Dia bilang enggak sih, tapi dulu waktu SMA itu sering main basket. Gue no wonder pukulannya bisa jauh. Tapi terus yang dia bilang adalah, tapi yang membantu gue pukulan lebih jauh adalah karena gue ikut yoga. Terus gue langsung ada kebesit pikiran gitu. Dia ikut yoga bisa dapat pukulan 250 meter. Gue ikut latihan beban, ningkatin strength dapat 220 meter. Hubungannya itu apa gitu? Hubungan antara latihan beban, ningkatin strength, dan juga latihan yoga meningkatkan flexibility. Bagaimana kedua hal itu berdampak positif ke golf? Apakah kita harus pilih salah satu atau enggak, atau gimana gitu? Gue sempat kepikiran. Dan akhirnya gue belajar, gue cari tahu, dan nanti di video berikutnya gue akan jelasin apa yang telah gue pelajari mengenai latihan-latihan ini dan dampaknya ke golf. Terus kemudian setelah acaranya selesai, pembagian hadiah dan segala macam, jujur ya hadiah-hadiahnya itu keren-keren banget. Jadi kalau besok ada lagi, teman-teman mendingan ikut aja, karena datang gratis, bisa bawa pulang hadiah kan, siapa tahu gitu. Jujur kalau ada acara-acara gini lagi sih gue pengen banget ikut lagi, karena selain gue bisa lebih tahu mengenai diri gue juga bisa ketemu teman-teman, bisa kenal lebih banyak orang. Dan bocoran gue dapet sih mau dibikin tiap bulan. Jadi kalau teman-teman mau, datang aja. Menang nggak menang gak usah masalah, yang penting kita kan have fun bareng-bareng. Menang bagus, nggak menang nggak apa-apa, pasti ada hal-hal yang bisa kita dapatkan. Jadi di video berikutnya gue akan jelasin dampak positif dari strength training dan juga flexibility training. Perbedaannya itu apa sih? Kenapa ada yang bilang gym itu membantu, ada yang bilang juga lebih membantu. Tapi gue telah belajar dan gue telah menemukan hasilnya itu seperti apa. Dan di video berikutnya gue akan bahas mengenai hal ini. Jadi jangan lupa subscribe supaya kalau waktu videonya udah keluar, teman-teman bisa langsung nonton. Hit Farm, masalah.